Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program rohani, inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Dan kita sudah berada di bulan November, di mana bulan ini kita sedang membahas tema besar integritas. Dan hari kemarin kita sudah belajar bagaimana ada beberapa poin besar tentang integritas. Dan salah satu poin dari integritas adalah dapat dipercaya. Dan kesempatan ini saya ingin berbagi bagi kita semua bahwa marilah kita menjadi pribadi sebagai orang yang dapat dipercaya. Tentunya bukan hanya dipercaya oleh manusia, tapi kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada setiap kita, saya dan saudara, siapapun, baik engkau sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, sampai kepada hamba Tuhan, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tentunya bukan hanya di dunia pekerjaan, kita juga menyadari bahwa sesungguhnya itu dibutuhkan di dalam dunia keluarga kita, dan terlebih saudara, itu di dunia pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adalah satu kerinduan dan tanggung jawab kita untuk kita boleh mengejar status bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita juga dapat dipercaya oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat atau orang yang super, orang yang punya kemampuan yang lebih, meskipun itu sangat dibutuhkan. Tapi Tuhan bukan menjadikan itu sebagai standar. Ternyata Tuhan mencari orang yang memiliki hati dan dapat dipercaya. Untuk apa saudara? Untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan kepercayaan Tuhan yang besar. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah kagum kepada kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan sangat kagum kepada kita ketika kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Artinya bahwa saya mau mengajak kita untuk mari kita mau berusaha, kita mau berjuang di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena apa yang menjadi kelebihan kita, tapi merupakan satu kesediaan kita dan keyakinan kita untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, tentunya kita akan mengemban dan melakukan banyak hal yang dipercaya Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat, dan tentunya di ujung sana kita pun akan menikmati berkat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal apa kita dapat dipercaya? Yang pertama, dari perkataan kita. Yang kedua, dari perbuatan kita atau sikap kita, karakter kita. Dan yang ketiga adalah iman kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mulai belajar dari hal yang kecil. Mau menjaga dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, baik kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Kita mau usahakan bahwa apa yang kita perkatakan itu adalah satu hal yang didasari kebenaran. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jagalah perkataan kita. Kan ada banyak ayat di firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan kita mengandung kuasa, dan seharusnya dari setiap perkataan kita dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia dan terlebih kepada Tuhan. Jangan sampai istilah muncul bahwa lain di bibir, lain di hati, lain di mulut, lain dalam kenyataan. Saudara, ada banyak orang mulai gampang membicarakan sesuatu hal, ternyata itu bukan suatu kebenaran. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya mulai dari perkataan kita. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Saudara, setiap perbuatan kita adalah cerminan dari karakter kita. Mari kita mau jaga mulut, jaga setiap perbuatan kita, karena itu adalah cerminan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Kita adalah orang yang berintegritas. Terlebih saudara, kita mau jaga iman kita. Mari kita mau terus usahakan dalam diri kita
Meskipun ada banyak hal yang mungkin menggoda, mau menggagalkan iman kita, tapi mari kita mau jaga iman kita dengan integritas, menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan karena uang, jangan karena harta, jangan karena sesuatu hal kita menggadaikan iman kita. Mari kita mau jaga iman kita. Kenapa? Karena kita percaya iman itu adalah sesuatu yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Saudara, orang yang dapat dipercaya adalah bagian dari integritas, atau orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Saudara, Amsal pasal yang ke-28 ayat 20, dia berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan saudara, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya kalau kita ingin diberkati, dan pastinya kita akan menjadi berkat, mari kita menjadi orang yang berintegritas atau orang yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita. Haleluya.